Mundur! Ledakan, kebakaran. Warga desa Banyu Ajuh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, panik saat terjadi ledakan di sebuah tempat penampungan barang bekas. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan. Asap hitam pun membumbung di lokasi. Meski ledakan membuat warga takut, namun tak sedikit warga yang justru berupaya mendekati sumber ledakan. Polisi kemudian datang ke lokasi untuk menyelidiki peristiwa ini. Diduga, ledakan berasal dari mortir bekas atau meriam kecil yang masih aktif. Seperti bom itu loh Pak, saya kira itu apa gitu. Terus atap tuh jatuh semua. Saya kaget lari ke pintu samping. Saya kira itu apa, ada ledakan, itu roboh gudang di sebelah. Ternyata saya intip dari sana asap gelap-gelap. Akibat peristiwa ini, sejumlah rumah rusak, 1 orang tewas, dan 4 orang lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah kembali terbakar. Ratusan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengajukan dispensasi untuk menikah dini. Selamat malam pemirsa, diduga akibat korsleting listrik sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api ini membuat karyawan pabrik yang sedang bekerja pun panik. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Malam selengkapnya. Api dengan cepat membakar sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Atap pabrik pun roboh dan bangunan pabrik hangus terbakar. 7 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil padam. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Mungkin kita belum cross-check ya, belum dalam hal itu. Dugaannya Pak? Dugaan mungkin listrik. Saat kejadian ada yang bekerja nggak? Untuk kejadian mungkin sudah ada yang bekerja tadi jam 8 kalau nggak salah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kebakaran kembali terjadi pemirsa di pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sejumlah pekerja berjibaku memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Pabrik smelter di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah kembali terbakar. Kebakaran tersebut viral di media sosial. Sejumlah pekerja berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Pihak GNI membenarkan terjadinya kebakaran yang berasal dari percikan las yang menyambar dan menjadi kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran dan saat ini akibat kebakaran pun masih didalami oleh petugas. Insiden 1921. Insiden 1921. Sementara itu pemirsa, banjir yang merendam parkiran apartemen Serpong Garden Kabupaten Tangerang, Banten mulai surut. Pasca kejadian ini, pengelola apartemen pun siap menanggung seluruh kerugian para korban. Sejumlah kendaraan nampak dievakuasi dengan menggunakan mobil derek usai terendam banjir di parkiran apartemen Serpong Garden, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak hanya itu,
Alat berat pun juga terus beroperasi membersihkan sisa material longsoran tanggul yang jebol. Pasca kejadian ini, pengelola apartemen pun siap menanggung seluruh kerugian yang diderita para korban. Nantinya para korban yang melakukan perbaikan kendaraan diwajibkan untuk menyertakan bukti kwitansi untuk nantinya diproses oleh pihak pengelola apartemen. Oke, kita ada asuransi gedung, semuanya diklaim. Yang asuransi silakan jalan ke asuransinya, pasti ada biaya juga kan, itu diklaim. Prosedurnya kita adalah foto pada saat terkena defeknya banjir, kemudian pada saat di bengkel, invoice-nya, kemudian data tenan seperti unit, nama, nomor telepon, gitu. Untuk kita bikin list pada saat mau asuransi ke gedungnya. Sebelumnya hujan deras merendam gedung parkir apartemen Garden dengan ketinggian air mencapai 78 cm. Akibatnya 500 unit kendaraan milik penghuni terendam banjir dan membuat aktivitas apartemen tertutup. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 4 pekerja bangunan tertimpa tembok saat hendak merenovasi ruko di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas karena mengalami luka berat dalam perjalanannya ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan tim gabungan untuk membongkar runtuhan bangunan yang menimbun sejumlah pekerja. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban yang terhimpit tumpukan beton. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban bernama Sutrisno gagal diselamatkan. Akibat kejadian ini, 1 orang pekerja meninggal dunia, sementara 3 korban lainnya mengalami luka berat. Membongkar bangunan itu dari bawah, mau nyuntik besi. Kemudian tiba-tiba bata yang dari atas itu menimpa kepada para pekerja yang sedang bekerja. Berapa orang tadi Pak bekerja Pak? Pekerja seluruhnya ada 10, tapi yang tertimpa itu ada 4. 2 luka ringan, 2 luka berat. Sebelumnya 10 orang pekerja hendak merenovasi bangunan rumah tua untuk dijadikan ruko oleh pemiliknya. Saat mereka sedang membongkar bagian atap, tiba-tiba bangunan ambruk hingga menimpa para korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono ke tingkat penyidikan. Namun sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda kasus ini sesuai dengan aturan Kapolri terkait penundaan proses hukum peserta pemilu 2024. Kasus juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono memasuki babak baru. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan kasus yang menjerat Aiman atas pernyataan polisi tak netral dalam pemilu 2024 ke penyidikan. Hal itu dilakukan usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan menilai ada dugaan tindak pidana dalam laporan terhadap Aiman. Selanjutnya polisi akan melakukan penyidikan termasuk memeriksa saksi dan Aiman sebagai pihak terlapor. Sementara itu terkait kasus yang menjerat juru bicara TPN Aiman Wicaksono ini, sejumlah pihak mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini. Sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Aturan ini terdokumentasi pada surat telegram mengenai penundaan sementara proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. Sementara itu pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi memberhentikan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Pemberhentian Firly pun dilakukan melalui Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Kamis. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri dari jabatannya. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pemberhentian Firly dilakukan melalui surat keputusan Presiden Kepres nomor 129 tahun 2023. Kepres tersebut ditandatangani Jokowi pada 28 Desember 2023. Keputusan Presiden ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari surat pengunduran diri dan hasil sidang etik Dewas KPK.
Dalam sidang etik itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Selain menggelar etik, Polda Metro Jaya juga memeriksa Firly pada Rabu. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ya pemirsa, ratusan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beramai-ramai mengajukan dispensasi agar bisa menikah dini. Salah satu penyebabnya adalah karena terlanjur hamil di luar nikah. Angka pernikahan anak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih cukup tinggi. Hampir setiap hari selalu ada saja orang tua atau anak yang datang ke Pengadilan Agama Jombang untuk mengajukan dispensasi menikah, meski usianya masih belum cukup atau di bawah 19 tahun. Total ada 359 anak yang mengajukan dispensasi menikah dini di tahun 2023 ini. Usia mereka beragam, mulai dari 15 hingga 17 tahun. Padahal sesuai ketentuan syarat pernikahan saat ini, usia minimal laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Ya, kenapa mereka melakukan nikah dini? Karena memang sudah mendesak untuk harus segera dinikahkan gitu. Ya, antara lain mereka ada yang sudah hamil, ada juga yang sudah memang memang sudah mengkhawatirkan dan memang mendesak betul. Diketahui, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah dini tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah mencapai 472 anak. Tahun 2022 sebanyak 394, lalu pada tahun 2023 ini 359 anak. Pemirsa, ribuan orang menghadiri prosesi pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB di distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Ainus Malam.